Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kaifa halukum ya anak-anak ustaz? Alhamdulillah. Tayyib. Nashkurullah azza wa jalla sebagai hamba yang lemah, yang penuh dosa, yang tak luput dari kesalahan. Sudah selayaknya lah bagi kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala ampunannya atas dosa-dosa kita, dengan segala rahmatnya atas kesalahan kita, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nantinya di surganya Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan, tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik dan benar. Ya anak Ustaz berharap antum mengawali pagi antum sebelum belajar membaca doa sebagaimana doa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Dan juga wa qur rabbi zidni ilma. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Doa-doa tersebut ya anak-anak Ustaz harapan kita bisa antum hafal dan antum amalkan ketika ingin belajar, ketika di pagi hari baca doa. Baik. Dan juga ya anak-anak Ustaz, kita harus berlindung dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Kita berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Kita berlindung dari doa yang tidak dikabulkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Doa-doa tersebut ya anak Ustaz. Baik. Salawat dan berikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik. Anak Ustaz, hadani Allah wa iyyakum. Baik, kita mengulang sedikit bab 9, yaitu adab-adab ketika berada di masjid. Mungkin ada pertanyaan di antara antum. Ya Ustaz, kenapa kita ambil lagi bab ini? Ini sudah kita ulang, sudah kita pelajari. Baik, la ba'sa, untuk murajaah, untuk memperkuat ingatan antum, untuk memperkuat hafalan antum, persiapan antum untuk PTS nanti. Karena Senin depan insyaallah PTS, Senin tanggal 1 tuh kayaknya, kalau nggak 1 tanggal 2 itu antum sudah mulai PTS. Kita murajaah, memperkuat untuk PTS. Tayyib. Abna'itullah,
Seperti yang pernah Ustaz sampaikan juga, Rasulullah SAW bersabda, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Mafhum? Fahimtum? Mumtaz, barakallahu fikum. Tayyib. Al-bab at-tasi'. Adab-adab ketika berada di masjid. Silahkan dibaca. Mirza Al-Farizi Fashar. Tafadhal iqra. Silahkan dibaca. Tayyib, barakallahu fiik. Bersungguh-sungguh dalam menghadiri salat berjamaah. Maknanya ya anak Ustaz, jangan sampai antum masbuk. Antum penuntut ilmu tapi salatnya masbuk. Wal iyad billah. Antum belajar ilmu agama tapi setiap salat antum masbuk. Bukan masbuk 1 rakaat, tapi masbuknya 4 rakaat. Untuk menghindari hal tersebut ya anak Ustaz. Jadi hendaknya sebagai penuntut ilmu kita lihat jam, perhatikan jam, sudah jam berapa. Contoh zuhur itu jam 12.40 zuhur. Jadi antum bergerak ke masjid biar tidak tergesa-gesa. Antum sebelum jam 12.40 sudah berangkat ke masjid. Bisa antum dapatkan salat tahiyatul masjid. Bisa antum dapatkan pahala, bisa antum meraih pahala menunggu waktu salat. Bisa antum dapatkan pahala menyahut azan. Bisa antum dapatkan pahala salat ba'da azan, salat qabliyah, dan masih banyak yang lain. Dan salah satunya anak Ustaz, antum salatnya tidak tergesa-gesa, bisa lebih khusyuk. Salatnya tidak tergesa-gesa dan bisa lebih khusyuk ketika salat. Ketika antum salat datang ke masjid, sudah azan berkumandang, udah Allahu Akbar, udah azan. Situ antum masih berwudu. Selesai azan, antum masih jalan ke masjid. Hati antum tidak tenang. Hati tidak tenang. Jadi hendaknya kita mulai di awal waktu agar hati kita tenang ketika sholat berjamaah. Tayyib. Dan senantiasa menempatkan dirinya pada saf terdepan. Kenapa dengan saf terdepan ya anak Ustaz? Ada apa dengan saf terdepan? Rasulullah SAW pernah bersabda ya anak Ustaz, yang artinya seperti ini. Kalaulah kalian tahu faidah, fadilah azan dan saf pertama, azan dan saf pertama, maka kalian akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Jika kalian tahu keutamaannya di situ. Maknanya apa nah Ustaz? Saf terdepan itu banyak pahala, banyak manfaatnya. Ada fadilah yang besar di situ. Jadi hendaknya kita sebagai penuntut ilmu, bukan cuma antum, ini juga termasuk saya, Ustaz sendiri. Mari sama-sama kita mendatangi sholat berjamaah lebih awal, agar hati kita ketika sholat lebih khusyuk. Karena dahulu para salafus salih, maksudnya para sahabat Rasulullah SAW juga demikian. Menunggu waktu sholat di masjid. Tayyib. Imam Al-Waqi'
bin Jarrah rahimahullah taala berkata, usia al-mashi telah mendekati 70 tahun. Ia tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Perhatikan ya anak Ustaz. 70 tahun tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Begitu juga Imam Ibn Hibban rahimahullah berkata tentang Imam Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah, mengatakan tidaklah diserukan azan selama 40 tahun melakukan salat melainkan telah ada saat di masjid. Masya Allah, selama 40 tahun tidak masbuk. Bukan sekedar tidak masbuk, sebelum azan dia sudah sampai. Begitulah ya anak-anak Ustaz, para ulama kita dalam memperhatikan waktu salat. Begitulah para ulama kita dalam memperhatikan waktu salat. Di sela-sela kesibukan mereka dalam menuntut ilmu, belajar, menghafal, mereka tidak pernah masbuk. Bagaimana dengan kita? Ini menjadi penyemangat bagi kita ya anak-anak Ustaz, menjadi motivasi bagi kita untuk bersungguh-sungguh menghadiri salat berjamaah. Tayyib. Nah, salat wajib 5 waktu itu harus dikerjakan di masjid, salat yang wajib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in. Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk berjamaah. Tayyib. Ats-tsani, tafadhal iqra ya. Siapa baca nomor 2? Muhammad Sultan. Iqra. Naam. Ats-tsani. Tayyib, barakallahu fiik. Menyampaikan semaksimal mungkin ilmu yang dia miliki. Jika kita tidak berilmu, jangan kita sampaikan, bahaya nanti. Tapi adapun ilmu-ilmu yang dimaksudkannya yang paling penting, yang utama kita sampaikan ialah mengenai tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri kita dari kesyirikan, mengakui bahwasanya pencipta itu Allah Subhanahu wa taala, Al-Mudabbir juga Allah Subhanahu wa taala, Ar-Razzaq, seperti itu anak Ustaz. Karena banyak di kalangan kita sekarang, kalangan umat Islam yang mengaku muslim, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi masih melakukan kesyirikan. Contoh mendatangi dukun. Hada haram, la yajuz. Kemudian yang setelah menjauhkan kesyirikan serta mengajarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah bagi orang-orang untuk mengamalkannya. Contoh apa sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah kita lakukan di masjid ya anak Ustaz? Salat apa? Salat sunnah tahiyatul masjid. Thayyib. Apa lagi sunnah-sunnah yang mudah dilakukan ketika di masjid? Apa lagi? Sunnah-sunnah yang mudah dilakukan ketika di masjid. Apa? Salat ketika masuk masjid mendahulukan kaki kanan seraya berdoa. Apa doa masuk masjid?
Hah? Coba sebutkan nama antum. Siapa nih yang membaca? Muhammad Tori Hamdah. Tafadhol ikra. Apa itu doa masuk masjid? Allahumma aftah lana bisa, tayyib, mumtaz. Jadi anak-anak Ustaz, ini salah satu sunnah-sunnah yang mudah kita lakukan ketika masuk masjid, yaitu membaca doa ketika masuk masjid dan mendahulukan kaki kanan. Mendahulukan kaki kanan. Tayyib, barakallahu fikum. Tayyib. Adab-adab penuntut ilmu yang ketiga ini ketika di masjid. Yaqra, man yaqra hada? Silakan dibaca ya Ahmad Fayaqtarid. Ahmad Fayaqtarid. Yang nomor 3 silakan dibaca. Baik, barakallahu fiik ya Ananda. Penuntut ilmu yang diangkat menjadi imam hendaklah tidak berlebihan dalam bergaul dan tidak menutup diri terhadap jamaah salat. Karena ya anak Ustaz, agama kita agama yang mulia, rahmatan lil alamin, mengajarkan agar melakukannya dengan seimbang antara pergaulan kita dengan manusia dan hubungan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Karena juga ya anak Ustaz, salah satu hal yang bisa mematikan hati itu banyak bergaul dan tidak bermanfaat. Bisa mematikan hati. Baik. Ar-Rabi'. Ar-Rabi' man yaqra? Siapa baca? Mas Muka? Muhammad Tariq Hamdah, tafadhol ya Muhammad Tariq Hamdah. Al-Raqm Ar-Rabi' ya Nanda. Yang keempat. Yang keempat. Bukan itu. Bukan itu. Antum baca yang mana ini? Hah? Allah Akbar, Masya Allah. Hal anta ma'ana? Ya Muhammad Tariq Hamdah? Apakah antum berada bersama kita? Ini yang di layar ini antum baca. Apa yang antum baca? Masya Allah. Iqra ya akhi. Halaman 119. Tayyib. Tayyib, barakallahu fiik ya Ananda. Pembahasan kita sekarang di bab 9. Adab-adab ketika berada di masjid. Adab-adab ketika berada di masjid. Tayyib. Yang berikutnya ialah memelihara kebersihan masjid. Memelihara kebersihan masjid. Dan juga dianjurkan bagi kita, siapapun kita, untuk mengharumkannya. Contoh, letakkan minyak wangi, itulah bahasa. Tapi bukan menjadi sebuah kewajiban. Ini adab, hanya adab, bukan sebuah kewajiban. Karena ya anak Ustaz, Inna Allah
thayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha indah. La yaqbalu illa thayyibat, yang tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Innallaha jamalun wa yuhibbul jamal. Wa innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah ialah maha indah dan menyukai keindahan. Baik, berikutnya al-khamis, man yaqra? Mas muka? Nafis penyulangan, tafadhol ya Nafis. Baik, barakallahu fiik ya Ananda Nafis Pinayungan. Menjaga perawat milik wakaf yang ada di dalam masjid, baik itu Al-Quran, baik itu meja jika ada, karpet, sajadah, tirai kalau ada, sitar belakangnya, pembatas antara laki-laki dan perempuan. Karena ini anak-anak Ustaz milik umat, milik orang banyak. Jadi tidak boleh kita sembarangan. Hendaknya saling menjaga. Ini sebagian dari adab ketika berada di masjid. Apalagi antum sebagai penuntut ilmu, ketika antum berbuat satu keburukan di masjid contohnya, maka orang-orang akan melihat seperti itu adab seorang penuntut ilmu, seorang pelajar. Hakata. Adapun mushaf hendaklah ditempatkan di dalam rak atau laci agar tidak diabaikan dan tidak rusak. Maksudnya ketika antum punya mushaf taruh di rak, taruh di laci, bukan menjadi pajangan dia di rak dan bukan menjadi simpanan dia di laci, tapi antum agar dia bukan diabaikan, bukan menjadi sesuatu yang terhina. Antum taruh di situ atau ambil lagi ketika kemudian dibaca, banyak-banyak dibaca, kemudian disimpan kembali di rak atau di laci. Thayyib. As-sadis, man yaqra? Mas muka Muhammad Raka Rafif. Tafadhol. Baik, barakallahu fiik Ananda Muhammad Raka Rafif. Tidak mengeraskan suara. Kebalikannya anak-anak Ustaz, sekarang ini banyak kita dapatkan di masjid di seusia antum yang mana mereka bermain-main di masjid. Wal-iyadu billah. Mudah-mudahan antum tidak seperti itu. Dan Ustaz juga berharap antum tidak seperti itu. Karena ya anak-anak Ustaz, dengan kita mengeraskan suara, baik itu ketika kita sedang membaca Al-Quran, bisa mengganggu orang lain. Contoh, ada orang yang sholatnya masbuk, ada seorang musafir yang sholatnya dia sendiri, tidak ikut berjamaah, dia masbuk, antum baca Quran keras-keras akan mengganggu kekhusyukan dia. Bacalah Al-Quran dengan suara itu antum dengar sendiri. Berzikir antum, tafadhol. Ini dia doa ketika masuk masjid. Salah satunya ini dia. A'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Seperti yang dibaca kawan antum tadi. Ini juga bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Ini hendaknya antum hafal ya. Antum hafal dan diamalkan. Dihafal dan diamalkan.
Ilmu yang antum dapatkan harus diamalkan. Tahu doa masuk masjid, diamalkan, dikerjakan terus. Ini doa ketika keluar masjid. Tafadhol dibaca. Siapa yang mau baca? Atau siapa yang sudah hafal doa keluar masjid? Siapa yang sudah hafal? Satu orang dibaca doa keluar masjid. Mas Muka. Abdurrahman Zahidi, tafadhol ya Abdurrahman Zahidi. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu doa ketika keluar masjid. Apa artinya? Siapa yang hafal artinya? Sesungguhnya aku mohon padamu Thayyib, barakallahu fikum. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Kita harap doa ketika masuk masjid dan keluar masjid itu antum hafal, dan doa ketika keluar rumah dan ketika masuk rumah. Thayyib, barakallahu fikum. Nah, untuk ujian praktek akhlak, perhatikan sedikit lagi. Ujian praktek akhlak, antum hafal doa tersebut ya. Doa keluar masjid dan masuk masjid itu menjadi ujian penilaian praktek akhlak. Dikirim, antum kirim rekaman suara. Ustaz tunggu sampai nanti malam, ya. Antum hafal doa keluar masjid dan masuk masjid. Kemudian antum rekam, kirim ke Ustaz. Yang antum hafal. Tafadhol, bisa. Oke? Jika ada pertanyaan, antum silahkan cek Ustaz. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Pak.